Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alika Kaila Martiza. Aku mahasiswa Statistika Unpad dengan MPM 140610230016. Halo semuanya, pernah gak sih kamu melihat data penjualan yang tiap bulannya naik turun seperti roller coaster? Kadang tinggi banget, kadang jeblok, dan kamu jadi bingung. Ini kira-kira bulan depan bakal naik lagi atau turun ya? Nah, daripada kita nebak-nebak atau main feeling, kenapa kita nggak pakai cara yang lebih ilmiah aja? Di video kali ini, kita akan membahas tentang metode Hot Winters, salah satu teknik peramalan yang paling keren dan akurat untuk data bulanan yang punya pola musiman. Metode Hot Winters merupakan salah satu teknik peramalan data time series yang dikembangkan untuk menangani data yang memiliki pola musiman selain tren dan level. Metode ini menggabungkan 3 komponen utama, level atau tingkat, tren atau kecenderungan, dan seasonal atau musiman, untuk menghasilkan prediksi yang akurat dalam situasi di mana data menunjukkan variasi periodik atau musiman. Metode ini digunakan ketika data time series menunjukkan pola musiman yang amplitudonya konstan sepanjang waktu. Ini berarti fluktuasi musiman dalam data tidak bergantung pada level data, sehingga pola musiman tetap sama meskipun level data berubah. Metode ini digunakan ketika data time series menunjukkan pola musiman yang amplitudonya berfluktuasi seiring dengan level data. Hal ini berarti pola musiman berubah secara proporsional dengan perubahan level data. Berikut rumus level atau tingkat untuk aditif. Lalu tren atau kecenderungannya, dan juga seasonal atau musimannya. Berikut rumus level atau tingkat untuk multiplikatif. Lalu tren atau kecenderungannya, dan seasonal atau musimannya. Jadi, Y sub T itu merupakan nilai aktual data pada waktu ke T. L sub T merupakan nilai level atau nilai rata-rata data pada waktu ke T. T sub T merupakan tren data pada waktu ke T. S sub T merupakan komponen musiman pada waktu ke T. Alpha merupakan faktor smoothing untuk level, di mana nilainya 0 sampai 1. Beta yaitu faktor smoothing untuk tren, di mana nilainya 0 sampai 1. Gamma merupakan faktor smoothing untuk seasonal, di mana nilainya juga 0 sampai 1. M merupakan periode musiman, misalnya 12 untuk data bulanan. Langkah yang pertama adalah menginisiasi nilai level, tren, dan seasonalnya, atau biasa disebut juga dengan seed values. Untuk menginisiasi nilai level, hal yang perlu kita lakukan adalah mengadopsi nilai rata-rata selama satu periode musim pertama sebagai seed value. Untuk menginisiasi nilai tren, maka kalian perlu menghitung rata-rata dari selisih data untuk 2 tahun yang berbeda, atau lebih tepatnya di tahun pertama dan kedua pada data kalian. Untuk menginisiasi nilai seasonal, maka kalian perlu mencari nilai seed per bulannya, yaitu membagi nilai data di tiap bulannya dengan nilai data rata-rata dalam 1 tahun. Hal ini kita perlu menghitung sampai akhir tahun atau bulan terakhir di tahun pertama pada data kalian. Langkah yang kedua yaitu mengkalkulasi nilai level, tren, seasonal, dan juga forecast-nya. Kita bisa atur atau set nilai alpha, beta, dan gamanya karena sifatnya arbitrary dan bisa disesuaikan. Kalkulasikan nilai level dengan menggunakan formula ini, di mana kita mengalihkan nilai alpha dengan pembagian dari nilai observasi dengan nilai seasonal sesuai bulannya. Lalu ditambah 1 dikurangi nilai alpha,
dan dikalikan nilai level pada periode sebelumnya ditambahkan nilai tren pada periode sebelumnya. Kalkulasikan nilai tren dengan menggunakan formula ini, di mana kita mengalihkan nilai beta dengan pengurangan dari nilai level pada waktu ke T dan nilai level pada periode sebelumnya. Lalu ditambahkan 1 dikurangi nilai beta dan dikalikan dengan nilai tren pada periode sebelumnya. Kalkulasikan nilai seasonal dengan menggunakan formula ini, di mana kita mengalihkan nilai gamma dengan pengurangan dari nilai observasi dengan nilai level pada waktu ke T, lalu ditambahkan 1 dikurangi nilai gamma dan dikalikan dengan nilai seasonal sesuai bulannya. Kalkulasikan nilai forecast dengan menggunakan formula ini. Jika data kalian memiliki periode 12, maka nilai pertama untuk forecast ini diisi di bulan setelah 12 bulan di awal berlalu. Kita menambahkan nilai level pada periode sebelumnya dengan nilai K, dikali dengan nilai tren pada periode sebelumnya, dan dikalikan dengan nilai seasonal sesuai bulannya. Langkah yang ketiga adalah forecasting data baru, misalnya untuk 12 periode ke depan atau 1 tahun ke depan. Dengan menggunakan formula yang sama, namun hanya mengganti nilai K dimulai lagi dari awal yaitu dengan nilai 1. Langkah yang keempat adalah mengukur metrik performa. Berikut formula dari MAPE atau Mean Average Percentage Error, yang mana kita akan menjumlahkan nilai mutlak dari Y sub T dikurangi Y sub T duga dibagi Y sub T, lalu dibagi dengan N, dan dikalikan dengan 100%. Berikut formula dari MSE atau Mean Square Error, yang mana kita akan menjumlahkan kuadrat dari Y sub T dikurangi Y sub T duga, lalu dibagi dengan N. Langkah yang kelima adalah tweaking nilai alfa, beta, dan gamanya. Tweaking di sini artinya adalah mengutak-ngatik nilai alfa, beta, dan gamanya sehingga mencapai nilai MAPE yang terkecil. Sekian dari pematerian analisis Holt Winters. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.